Dia berjalan di siang dan malam hari menjelajahi hutan yang luas. Gono belajar bertahan hidup dengan memburu binatang-binatang kecil, bahkan berhadapan dengan makhluk-makhluk buas seperti beruang yang berhasil dia taklukkan. Salam guru penggerak. Saya Eka Yuliastika, guru SMP Negeri 1 Majalengka. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 kelas B2. Setelah beberapa waktu melakukan pembelajaran mandiri dan berdiskusi melalui forum kolaborasi, tiba saatnya bagi saya mempublikasikan sebuah karya sebagai bentuk pemahaman, pemaknaan dan penghayatan atas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan filosofi pendidikan nasional. Karya demonstrasi kontekstual untuk memenuhi tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual dari modul 1.1. Saya akan menyuguhkan sebuah cerita fiksi bergambar yang saya buat dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence Leonardo.ai, Canva, dan TTS Prosa.ai. Semoga terhibur dan dapat memaknai cerita ini, cerita fiksi berjudul Gono Sang Pendekar. Selamat menyaksikan. Di zaman persilatan di Pulau Jawa, terdapat seorang anak laki-laki yang hidup di dalam hutan tropis yang subur di Indonesia. Namanya adalah Gono, seorang anak yang mandiri dan tangguh. Gono tinggal bersama seorang kakek yang sangat sakti dalam ilmu silat. Setiap hari Gono berlatih dengan penuh semangat, baik saat berlatih bersama kakeknya maupun saat berlatih sendirian di dalam hutan. Kakek Gono adalah seorang guru yang sangat ketat dan disiplin. Gono patuh pada kakeknya dan mengikuti semua keinginan dan arahannya. Kakek melatihnya dengan keras, memastikan bahwa Gono menjadi ahli dalam ilmu silat. Meskipun terkadang Gono merasa terbebani dengan latihan yang intens, dia tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan. Suatu hari kakek tiba-tiba jatuh sakit parah. Meskipun dalam kondisi lemah, kakek masih menyimpan senyum di wajahnya ketika melihat betapa hebatnya kemampuan silat yang dimiliki oleh Gono. Gono telah menguasai hampir semua jurus baik menggunakan tangan kosong maupun berbagai senjata. Semua itu berkat latihan yang gigih dan ketekunan yang diberikan oleh kakeknya. Namun hari demi hari, keadaan kakek semakin memburuk. Gono berusaha melakukan segalanya untuk menyembuhkannya, mencari obat-obatan herbal di dalam hutan. Namun, takdir berkata lain. Kakek akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Gono merasa kehilangan yang sangat dalam, namun dia tahu bahwa hidup harus terus berlanjut. Setelah menguburkan kakeknya dengan hati yang berat, Gono merasa tidak ada lagi yang mengikatnya di tempat itu. Dia memutuskan untuk meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya selama ini. Tanpa tujuan yang pasti, Gono memulai perjalanannya sendirian. Dia berjalan di siang dan malam hari menjelajahi hutan yang luas. Gono belajar bertahan hidup dengan memburu binatang-binatang kecil, bahkan berhadapan dengan makhluk-makhluk buas seperti beruang yang berhasil dia taklukkan. Namun dalam perjalanan panjangnya, Gono tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang asing baginya. Tanpa ragu dia bersiap-siap dengan senjata di tangannya. Namun saat suara gemuruh semakin dekat, Gono terkejut melihat seorang gadis yang naik sepeda motor melintas begitu cepat di dekatnya. Gono merasa terpukau dan tidak percaya pada apa yang baru saja dia lihat. Tanpa bisa mengejar gadis itu, Gono akhirnya berhenti dan merenung atas kejadian yang membingungkannya. Tak lama kemudian suara gemuruh yang lebih keras terdengar. Gono kembali bersembunyi di semak-semak dan ketika suara itu semakin mendekat, tanpa ragu Gono melompat menyerang.
Namun dengan cepat Gono terpental hingga terkulai tak berdaya. Ternyata yang dia serang adalah sebuah truk. Gono yang selama ini hidup di hutan tanpa mengetahui perubahan zaman, sadar bahwa semua ilmu silat yang dia kuasai tak lagi berguna. Gono yang lemah dan terluka akhirnya ditemukan oleh seseorang dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Gono memulai babak baru dalam hidupnya. Dia mengenakan seragam sekolah dan berada di halaman sekolah yang baru. Dengan senyum di wajahnya, Gono siap menghadapi dunia baru yang penuh dengan tantangan dan petualangan yang menanti di depannya. Bagaimana? Seru bukan? Gono, Sang Pendekar hanya cerita fiksi belaka. Saya berharap melalui cerita tersebut kita semua lebih mudah memaknai filosofi pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk membantu murid menemukan tujuan hidup mereka dan menuju kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga membantu murid mengembangkan karakter, kepribadian, dan potensi mereka secara holistik. Pendidikan seharusnya mendorong murid untuk mengenali diri mereka sendiri, menemukan passion mereka, dan membantu mereka menjadi individu yang bahagia, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan yang berorientasi pada tujuan hidup dan kebahagiaan individu akan memberikan kontribusi yang lebih besar pada peradaban dan kemajuan bangsa. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid perlu disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Sehingga kita perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara mengacu pada karakteristik dan potensi alami yang dimiliki setiap individu. Ia percaya bahwa setiap anak dilahirkan dengan keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan yang berbasis pada kodrat alam menghormati dan mengembangkan potensi tersebut memungkinkan anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Sementara itu, kodrat zaman mengacu pada konteks dan tuntutan zaman atau era tertentu. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengikuti perubahan dan tuntutan yang ada. Pendidikan tidak boleh terjebak dalam pola pikir dan praktik yang ketinggalan zaman, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, penting bagi pendidikan untuk menggabungkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan potensi alami setiap individu sambil tetap relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan menghormati dan menggali potensi anak, serta mengikuti perkembangan zaman, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif dalam membantu anak mencapai tujuan hidup mereka dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam konteks zaman yang berubah-ubah. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan asas trikon dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep yang terdiri dari 3 aspek. Di antaranya, konsentris, konvergen, dan kontinu, yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian budaya. Konsentris mengacu pada nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang beragam di tengah masyarakat. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan keberadaan nilai-nilai yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Kedua, konvergen berkaitan dengan kemampuan untuk menyejajarkan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang berbeda ke dalam suatu sistem pendidikan. Konvergen mencerminkan pentingnya memadukan berbagai elemen budaya menjadi satu kesatuan yang seimbang dan harmonis dalam konteks pendidikan. Terakhir, kontinu menggambarkan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan budaya. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus memastikan bahwa nilai-nilai budaya tidak hilang atau terabaikan, tetapi terus hidup dan berkembang seiring waktu. Dalam konteks pendidikan, asas trikon berperan dalam mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya, memadukan nilai-nilai budaya yang berbeda dalam kurikulum dan proses pembelajaran, serta menjaga kelestarian budaya dalam pendidikan. Hal ini membantu membangun identitas dan penguatan karakter siswa sebagai individu dan anggota masyarakat yang berakar pada nilai-nilai budaya yang kaya. Demikian pemaparan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya cerita fiksi bergambar.
Berikan tanggapan Anda dalam kolom komentar. Saya Eka Yuliastika, calon guru penggerak Angkatan 8. Terima kasih.